Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Santi, NIM 0319011318. Saya dari kelas J dari Universitas Muhammadiyah Buton, Prodi PGSD. Oke, tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas, di mana judulnya itu tentang teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Oke, untuk materinya lebih jelas lagi, simak materi berikut ini. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak jauh beda dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Yang membedakannya adalah banyaknya teknik dan alat yang digunakan dalam penelitian dan variabel yang akan diteliti. Tujuan dirancangnya teknik dan alat pengumpulan data ini agar penelitian yang kita lakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan data yang didapat di lapangan dapat dipertanggungjawabkan, serta menghemat waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data dengan alat yang cocok untuk digunakan dalam penelitian. Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan harus sesuai dengan teknik pengumpulan data, misalnya teknik observasi langsung dengan alat pedoman observasi, teknik komunikasi langsung dengan alatnya panduan wawancara, teknik komunikasi tidak langsung dengan alatnya angket, teknik pengukuran dengan alatnya tes, teknik studi dokumenter dengan alatnya dokumen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian tindakan kelas berfungsi sebagai landasan refleksi. Selain itu, data yang terkumpul sebagai perwakilan dari tindakan, artinya bahwa data tersebut memungkinkan peneliti merekomendasikan tindakan terkait, tidak hanya mengingat kembali. Oleh sebab itu, pengumpulan data bukan hanya keperluan hipotesis, melainkan sebagai alat pembukuan hasil pengamatan dan berhubungan antara momen-momen tindakan dan refleksi dalam putaran penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data dapat dibedakan menjadi 4, yaitu teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, 3, teknik pengukuran, dan yang keempat yaitu teknik studi dokumenter. Yang pertama yaitu teknik observasi langsung. Teknik observasi langsung merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung subjek penelitian. Menurut Hadari Nawawi, menjelaskan bahwa teknik ini adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan catatan gejala-gejala yang tampak pada subjek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa, keadaan, atau situasi sedang terjadi. Maka dari itu, teknik ini digunakan untuk melihat aktivitas guru maupun siswa. Yang kedua yaitu teknik komunikasi langsung. Teknik komunikasi langsung merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap responden. Menurut Hadari Nawawi, menjelaskan teknik ini adalah cara pengumpulan data yang mengharuskan seseorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka atau face to face dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut.
Yang ketiga yaitu teknik pengukuran. Teknik pengukuran adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengukuran mengenai hasil belajar siswa. Menurut Hadari Nawawi, menjelaskan teknik ini adalah cara pengumpulan data yang bersifat kualitatif untuk mengetahui tingkat atau derajat tertentu dibandingkan dengan norma tertentu pula sebagai satuan ukur yang relevan. Teknik ini digunakan untuk melihat tingkat hasil belajar siswa. Dan yang keempat yaitu teknik studi dokumenter. Teknik studi dokumenter merupakan cara pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang mendukung suatu penelitian. Teknik ini menjelaskan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, dan lain sebagainya. Teknik ini untuk mengumpulkan data, hasil belajar, dan dokumentasi setiap kegiatan dilakukan saat penelitian berlangsung. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data dalam PTK atau penelitian tindakan kelas harus sinkron dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Misalkan, peneliti ingin melakukan penelitian dengan teknik observasi langsung, komunikasi langsung, pengukuran, dan studi dokumenter, maka alatnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu pedoman observasi. Penelitian ini meneliti menggunakan pedoman observasi yaitu daftar cek, daftar cek adalah daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Dengan demikian, peneliti hanya akan memberi tanda cek, silang, lingkaran, dan sebagainya untuk memperjelas tindakan observasi yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang kedua itu panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rangkaian wawancara sebagai pedoman wawancara. Menurut Narbuko, C. dan Ahmadi Abu dalam Suharsimi Arikonto mengatakan bahwa wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih terhadap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan terhadap guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk memperoleh informasi tentang upaya guru mengatasi rendahnya hasil belajar siswa dengan penerapan pembelajaran remedial. Yang ketiga itu tes formatif. Evaluasi yang diberikan kepada sejumlah siswa telah mengikuti satuan bahasan tertentu. Setelah menyelesaikan satuan bahan tertentu dan setelah mengetahui tercapainya tujuan instruksional. Yang keempat yaitu dokumen. Dokumen merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah lalu. Menurut Nawawi, mengatakan bahwa teknik atau studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat atau teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Adapun dokumen yang akan diteliti diambil dalam penelitian ini yaitu seperti silabus, RPP, foto, dokumen-dokumen lain yang dianggap relevan. Oke, materi yang kedua itu tentang instrumen pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian dapat berupa tes dan non-tes. Instrumen berupa tes dibuat untuk mengukur kemampuan atau keterampilan tertentu. Tes ini dapat berupa tes lisan, tertulis maupun tes performance, tergantung pada jenis kemampuan atau alat keterampilan apa yang diinginkan. Sedangkan
Instrumen jenis non-tes di antaranya adalah yang pertama, 1. Observasi langsung. Pengamatan data dengan observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan bertujuan langsung ke dalam objek penelitian. Observasi ini dapat dilakukan dengan cara terlibat dalam beraktivitas bersama-sama dengan objek peneliti atau hanya sebagai pengamat saja. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka. Teknik ini bisa berstruktur dengan item-item pertanyaan yang telah disiapkan ataupun wawancara bebas. Yang ketiga yaitu daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan atau kuesioner adalah seperangkat pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian. Bentuk kuesioner ini bisa berbentuk tertutup, artinya pilihan jawaban sudah disediakan peneliti, atau terbuka berupa pertanyaan esai, atau semi terbuka artinya pilihan jawaban sudah disiapkan akan tetapi diberikan jawaban kosong yang disediakan bila mana responden merasa tidak ada yang cocok dengan jawaban yang telah disediakan. Dan yang keempat itu catatan lapangan. Catatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kejadian-kejadian, fakta, dan interaksi yang terjadi di kelas selama dilakukan proses pembelajaran. Instrumen yang digunakannya adalah lembar catatan sesuai dengan jenis datanya. Menentukan instrumen pengumpulan data harus memperhatikan variabel yang akan diukur. Kalau variabel yang akan diukur ada dua, maka setidaknya kita membutuhkan 2 instrumen. Untuk memudahkan merancang instrumen pengumpulan data, maka dibuatlah matriks identifikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks identifikasi dalam pengumpulan data, dalam instrumen pengumpulan data. Yaitu yang pertama itu terdapat kolom variabel, yang kedua metode pengumpulan data, dan yang ketiga instrumen pengumpulan data. Di mana variabel terdapat keterangan keterampilan menangkap isi teks. Nah, metode pengumpulan datanya itu dia itu menggunakan tes tertulis, dan instrumen pengumpulan data yaitu soal. Variabel yang kedua yaitu suasana belajar. Metode pengumpulan datanya itu pengamatan, wawancara. Sedangkan instrumen pengumpulan data yaitu pengamatan atau catatan hal-hal penting, daftar pertanyaan, lisan, dan kamera. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Maaf ada salah kata dalam penjelasan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.